Semoga kita selalu diberikan anugerah, kemudahan, sehat dan rezeki. Jadi dari kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan yang namanya Hari Raya Galungan. Galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan namanya Nawaratri atau 9 hari pemujaan sakti daripada Sang Yang Trimurti. Sudah Bapak Ibu melaksanakan Nawaratri? Jadi itu wajib untuk ke depan dari Galungan sampai Kuningan kita diwajibkan untuk melaksanakan sakti daripada Sang Yang Trimurti, Brahma, Wisnu dan Siwa. Jadi hari pertama itu kita pemujaan terhadap Dewi Saraswati sebagai penguasa ilmu pengetahuan. Karena tanpa beliau kita tidak bisa berbuat atau berpikir yang baik. Makanya kita selalu memuja beliau, semoga segala pikiran yang baik datang dari beliau. Makanya Bapak Ibu serati pemangku atau ada itu diwajibkan untuk mewinten. Jadi dibersihkan oleh Sang Yang Dewi Saraswati. Jadi diadakan selama 3 hari untuk pemujaan Dewi Saraswati. Kemudian setelah itu hari yang keempat jadi pemujaan Dewi Laksmi. Jadi pemujaan Dewi Laksmi, beliau adalah sakti daripada Dewa Wisnu. Beliau dipuja sebagai Dewi Kemakmuran. Jadi kalau Bapak Ibu menghendaki sesuatu yang lebih, ya, ingin mensejahterakan keluarganya, mohon pada saat pemujaan Dewi Saraswati, Dewi Laksmi itu benar-benar dilaksanakan. Jadi selama 3 hari pemujaan Dewi Laksmi, ya, atau dengan melantunkan Gayatri Laksmi. Karena itu semua memiliki Gayatri atau hidup dari daripada semua mantra. Ya, itu. Ada mungkin anak-anak mungkin yang muda-muda ini punya YouTube, ya, atau punya di Google itu bisa dicari mantra Gayatri Laksmi. Ya, Om Purwa Swata Sawitur Warenyam Parga Dewasa Dimahi Diyoyona Parasyodaya. Om Mahalakshmi Yowimahi Sirasa Mahalakshmi Yodimahi. Kemudian Wisnu Padmi Yodimahi Tanolakshmi Prachodaya. Nah, itu salah satu mantranya untuk Gayatri Laksmi, yaitu pemujaan Laksmi pada hari keempat, 5 dan 6. Itu. Kemudian yang ke-7 sampai yang ke-9 itu pemujaan terhadap sakti daripada Dewa Siwa. Siapa beliau? Beliau adalah Uma, beliau juga Parwati, beliau juga Dewi Durga. Nah, jadi pada saat itu kita memuja Dewi Durga sebagai penguasa atau kekuatan maha pelebur segala malapetaka. Jadi kita wajib memuja Dewi Durga. Mungkin dalam pemangkuan Om Catur Dewi Mahadewi Catur Asrama Betari Siwa Jagatwati Dewi Durga Masarira Dewi. Om Catur Dewi Dipataya Yenamah Siwaha. Nah, itu untuk doa di pemangkunya. Nanti setelah itu kita melaksanakan japa Durga. Japa pertama dari japa Saraswati, kedua japa Laksmi, yang ketiga japa Durga. Itu kira-kira. Jadi perlu diingat. Jadi makna Kuningan mungkin Bapak Ibu sudah ketahui.
mengetahui makna kuningan? Ada yang tahu? Makanya di Kuningan ini adalah hari terakhir kita memulangkan para dewa, memulangkan para leluhur. Makanya tengah hari, lebih dengan tengah hari, dikatakan dari pagi sampai tengah hari atau siang itu waktunya positif, waktu pemulangan. Kemudian tengah hari, dari tengah hari sampai malam itu udah waktunya negatif. Jadi bumi alam nirwana itu sudah tertutup pada saat kuningan ini. Makanya kita diminta untuk pemujaan beliau itu di pagi hari sampai setengah. Jadi kita memulangkan beliau dengan memberikan bekal. Apa yang kita berikan bekalnya, Bapak Ibu? Mungkin diantaranya ibu sudah membuat yang namanya tamyang. Ya, tamyang itu sama dengan simbolis daripada penangkis atau penangkal. Di sana ada simbol-simbol Dewa Nawasanga. Makanya sang pengaku sebelum mukut karya, beliau nyejer dulu. Karena di dalam beliau diucapkan dasa aksara, panca aksara, triaksara, dan manunggal kan dari ada dasa aksara itu beliau sudah sering menjelaskan Pak. Nah itu adalah perisai atau penangkis. Nah, penangkis supaya apa? Kita terbebas dari segala malapetaka. Apalagi di musim corona ini kita harus wajib memuja beliau. Jadi jangan lepas dengan hubungan dengan yang kuasa. Itu ya, jangan sampai kita terlepas karena apa? Wabah corona ini termasuk yang dikirim oleh penguasa kegelapan, yaitu Ratu Mas Gede Mecaling, atau yang berasal dari Nusa daerah Nusa Penida. Itu dikirim melalui lautan. Beliau adalah penguasa kegelapan. Jadi perlu diingat. Mengingat itu kita ingat dengan kemarin kita melaksanakan acara Naluk Merana. Makanya umat Hindu melaksanakan Naluk Merana kemarin. Yaitu tujuannya apa? Memberikan upah pada makhluk atau alam gaib supaya tidak mengganggu perjalanan yatnya atau tidak mengganggu manusia. Itu tujuannya. Makanya kita melaksanakan Naluk Merana. Nah setelah itu mungkin Bapak Ibu sudah membuat yang namanya endongan. Tahu endongan Bapak Ibu? Ya, jadi buat endongan itu tujuannya memberikan bekal kepada para leluhur ketika nanti akan berangkat ke alam nirwana. Apa isinya? Coba kira-kira endongan itu apa isinya Bapak Ibu? Iya. Ya itu yang sudah diisi. Nah sebenarnya yang di situ ya dendongan itu sekapur sirih, ya. Nah, kemudian ada daun sukut, ya. Kemudian ada lagi daun talas. Itu isinya, ya. Makanya itu adalah bekal para leluhur untuk menuju ke sana, juga bekal untuk kita yang ditinggalkan. Jadi kita juga perlu bekal untuk mengarungi kehidupan ke depan. Bekal pada leluhur. Kenapa dia dikasih daun sirih? Nah, sekapur sirih atau daun sirih di sana. Itu karena menyimbolkan Brahma, Wisnu, dan Siwa di sana. Itu simbolis. Kemudian daun sukun. Kenapa dikasih daun sukun? Kenapa dikasih daun talas? Dikasih daun talas supaya maknanya apa? Supaya kita tuh diminta jangan seperti ada air di daun talas yang bisa menggoyangkan sebuah pikiran. Nah kalau daun sukunnya itu simbolis sebenarnya obat juga yang diberikan. Karena dalam ajaran kita
ada namanya obat tradisional. Nah itu sebenarnya obat hepatitis sebenarnya itu skala obat daun sukun itu sebenarnya daun sukun, tetapi jangan sampai daun itu jatuh yang kuning itu, tetapi jangan sampai jatuh ke bawah yang diambil. Itu diambil di atas tapi masih kemudian dijemur, dirajang, bisa direbus segala macam obat. Itu tujuannya. Mungkin saya nggak ngerti kalau daun sukun itu sebenarnya, tetapi begitu yang ada di Weda yang saya baca. Tuh. Oke. Saya mungkin nggak bisa terlalu banyak ya bercerita. Ya mohon maaf kalau ada kesalahan. Mungkin anak-anak mudanya bisa mengetahui lewat Google ya. Jadi segala pun bisa dilihat di sana. Untuk ke depan kita belajar. Oke. Kiranya cukup sekian dari saya. Mohon Bapak Ibu dalam masa COVID-19 ini saya berpesan, tolong jaga kesehatan, gunakan protokol kesehatan. Kalau ketika Bapak Ibu keluar dari rumah, jangan sampai tadinya rencana punya duit sedikit untuk ngasih anaknya, tahu-tahu kena hidup gara-gara tidak pakai masker. Ya, karena pakai masker sekarang dendanya 250.000 Bu. Tidak pakai masker. Nah, perlu diingat nanti rencana uang pakai beli minyak nggak jadi. Ngasih Pak polisinya ujung-ujungnya. Tuh. Jadi protokol kesehatannya benar-benar digunakan di rumah, cuci tangan. Ya kalau nggak punya sanitizer namanya ya kita pakai sabun ya bersihkan Bu ya. Kemudian yang penting pertama adalah pikiran kita harus bersih. Yang pertama pikiran. Kalau pikiran sudah bersih, mudah-mudahan semuanya bisa bersih. Tapi kalau walaupun tangan bersih, kalau pikirannya kotor, percuma. Nah, apapun akan masuk. Itu. Oke, kira cukup sekian dari saya. Di hadapan ide sesunan di sini saya mohon ampun. Sekian tutup untuk para masanti. Om Santi 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 Om.